Roy menyerang kami dengan membabi buta karena kami mengkritik JK. Kenapa Roy sedemikian murka? Ini membuat saya berpikir-pikir lagi tentang hubungan mereka berdua. Selama ini, nama JK memang sering terdengar dalam dugaan siapa dan kekuatan mana yang sebenarnya terlibat dalam perang menjatuhkan nama Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Ya, memang banyak sekali orang ini nggak menginginkan sekarang. Ya, mungkin salah satunya Pak JK. Ini perkara bisa selesai. Ya. Ini nggak diinginkan barangkali. Pelan-pelan berkeluaran nih siapa-siapa aja orang yang terlibat, dan nampak juga nanti pada akhirnya siapa yang nggak tahan. Siapa saja yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum adalah orang dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang pernyataan banyak pengamat yang akhirnya menyimpulkan bahwa si Chaplin dan si Dewa Panci ini memang memiliki hubungan khusus gitu ya, terutama dalam hal menjatuhkan Jokowi. Bahkan salah seorang pengamat ya dengan terang-terangan menyebut bahwa si Chaplin ini sudah dengan terang-terangan juga gitu loh mendukung pernyataan si Dewa Panci. Waduh. Jika ini benar, maka ke depan akan semakin seru teman-teman ya. Karena akhirnya dalang dibalik isu ijazah palsu alias orang besar yang pernah disebut Jokowi itu sekarang benar-benar nongol gitu. Inilah hebatnya Jokowi ya. Dengan kesabarannya, orang-orang besar yang selama ini ngumpet akhirnya pada nongol-nongol sendiri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, memang banyak sekali orang ini nggak menginginkan sekarang. Ya, mungkin salah satunya Pak JK. Ini perkara bisa selesai. Ya. Ini nggak diinginkan barangkali ya. Karena kenapa? Kalau ini dilanjutkan, ya kan? Nanti gak ada drama 2029 tentang ijazah palsu juga gitu kan. Okay. Gitu loh, ya kan? Terus yang kedua, mungkin juga ada orang yang lagi berlindung nih, ya kan? Di kelompok-kelompok yang sekarang menyuarakan tunjukkan dong ijazahnya, ya kan? Tujuannya apa? Ya supaya mereka bisa berlindung di situ dan bisa aman. Kalau perkaranya nggak berjalan. Ya, narasinya sama kalau saya lihat. Semua orang mengatakan tunjukin dong. Kalau udah ditunjukin kan selesai. Enak aja, ini proses hukum gitu loh. Negara ini negara hukum, jadi nggak bisa begitu juga. Walaupun itu udah ditunjukin. Kalau kita bicara tentang udah ditunjukin, sudah ditunjukin. Di dalam gelar perkara itu sudah ditunjukin. Ini menarik sekali teman-teman ya. Teks di badan videonya tadi ya, di bagian depan ya. Chaplin terang-terangan dukung Panci CS. Kesabaran Jokowi bikin orang besar dalam tanda kutip nongol sendiri. Itulah yang disampaikan oleh Suhadi barusannya. Ini menurut saya adalah seorang pengamat politik ya, walaupun dia cukup dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi saya menilai kedekatannya dengan Pak Jokowi tidak mempengaruhi mengenai objektivitas apa yang dia sampaikan. Menurut saya apa yang dia sampaikan sangat objektif. Iya toh? Iya. Lanjut. Itu untungnya memang Pak Jokowi itu tidak segera menunjukkan ijazahnya, dan hanya menunjukkan ijazah itu nanti di pengadilan. Dia nggak menunjukkan ijazahnya, pelan-pelan berkeluaran nih siapa-siapa aja orang yang terlibat, dan nampak juga nanti pada akhirnya siapa yang nggak tahan. Nah, dan kita lihat sendiri di sini bahwasanya udah ada juga satu orang perempuan yang tidak pernah hadir lagi di masalah-masalah seperti ini. Nggak pernah. Padahal dia adalah kemarin bagian dari
perjuangan ini, perjuangan untuk rakyat Indonesia ini katanya. Kan gitu. Tapi nggak pernah lihat, nggak pernah nampak. Tadi mana sekarang ibu itu? Sebentar, sebentar. Ibu-ibu yang tak pernah nampak itu yang mana bang ya? Tolong tulislah di kolom komentar ya bagi teman-teman yang tahu ya. Karena saya nggak ngerti nih. Yang disebut ibu-ibu yang saat ini nggak pernah nampak itu si dokter mangkrak atau siapa? Atau si siapa namanya itu si korlap kawin kontrak itu ya kan? Nah itu saya nggak ngerti yang dimaksud siapa. Yang jelas. Saya sependapat dengan apa yang ditulis di badan videonya ya. Pelan-pelan akan muncul satu persatu. Aduh, ujung-ujungnya keluar semua dan kita akan tahu siapa dalang di balik isu ijazah palsu ini ya. Lanjut. Ada yang mungkin menduga ya, jadi ini ada yang membohiri atau mendanai. Ini dana betul-betul dari pribadi, maksudnya dari tim yang dipimpin oleh Pak Dr. Taufik. Ini tidak ada. Maka dari itu yang ditakutkan adalah apa? Ketika perjuangan ini nanti katakanlah selesai di situ, kami masih punya opsi lain. Ya. Jadi kami bisa banding, kami melanjutkan, atau kami akan gugat lagi. Kami akan ajukan gugatan lagi. Sampai kapan? Ya sampai ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi itu. Biar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Guys, kami nggak ada yang mendanai, ya kan? Kita ini patungan, nggak ada bohirnya, ya toh? Hah? Pengacara-pengacara ini pakai duit pribadi, yakin loh. Tapi kok pernyataan si Chaplin kok beda? Katanya rugi puluhan miliar. Aduh, kok omongannya mencela-mencela macam kayak gini. Rakyat lah, biarlah rakyat yang menilai sendiri ya. Saya nggak perlu mengomentarinya. Lanjut. Adakah hubungan khusus antara Yusuf Kala dan Roy Suryo? Saya duga sih ada. Walau saya tidak terlalu tahu seberapa dalam, tapi hampir pasti ada. Saya bicara begini gara-gara konten medsos dari Roy. Jadi, dia ini marah-marah pada kami di Cokro TV karena kami mengkritik Yusuf Kala. Saya beserta Cindy Florensin dan Egracia Salsabila sepekan yang lalu membuat podcast Kupas Berita membicarakan pernyataan Yusuf Kala. Kami mengkritik penjelasan Yusuf Kala tentang doktrin agama Islam dan Kristen. Dia sedang menjelaskan pada para mahasiswa UGM soal bahaya menyertakan agama dalam konflik politik. Dalam kaitan itu, dia menyebut konflik berdarah di Poso dan Ambon di masa awal reformasi dulu. Niatnya sih mungkin baik, dia mengingatkan agar jangan gampang-gampang bawa agama dalam politik. Sayangnya, dia nampaknya salah menggunakan ilustrasi. Menurutnya, agama, baik Islam maupun Kristen, memiliki doktrin yang salah soal perang antar agama. Menurutnya, umat Islam percaya membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa dirinya ke surga. Mati syahid, kata JK. Sebaliknya, kata JK lagi, orang Kristen juga percaya membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa dirinya ke surga. Ini secara sangat jelas dikatakan JK. Memang di ujung ceramah, JK mengatakan tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya akan mati syahid bila membunuh orang beragama lain. Tapi masalahnya di bagian awal, JK memang mengatakan apa yang tadi saya kutip. Karena itulah kami di program Kupas Berita mengecam pernyataannya. Nah, kasus kami mengecam JK ini tiba-tiba saja dikomentari Roy Suryo. Tak ada hujan, tak ada angin, di depan wartawan dia tiba-tiba saja menyebut kami menyebarkan hoax tentang JK. Dia bahkan menyebut secara spesifik nama saya Ade Armando sebagai penyebar fitnah. Dia tidak menyebut nama Cindy dan Negra mungkin karena dia lupa, tapi terhadap kedua perempuan ini pun dengan geram dia bicara. Dia bahkan mengejek Cindy yang memang di program Kupas Berita lupa isi 10 perintah Tuhan. Roy bahkan memplesetkan nama Cokro TV menjadi Coro TV. Bagi Anda yang bukan orang Jawa, Coro itu adalah kecoa. Jadi dia menghina kami sebagai kanal kecoa. Tentu saja kami tak perlu mengomel, yang kayak begitu kan memang gaya khas Roy. Tapi buat saya yang paling menarik adalah fakta bahwa Roy menyerang kami dengan membabi buta karena kami mengkritik JK. Kenapa Roy sedemikian murka? Ini membuat saya berpikir-pikir lagi tentang hubungan mereka berdua.
Selama ini, nama JK memang sering terdengar dalam dugaan siapa dan kekuatan mana yang sebenarnya terlibat dalam perang menjatuhkan nama Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Perang ini sudah dimulai sejak Prabowo memperoleh kemenangan dalam Pilpres 2024. Bahkan mungkin lebih awal dari itu, ketika Jokowi mulai mendukung Prabowo dan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Tapi yang jelas, lebih dari setahun yang lalu, Jokowi dan keluarga dan sekarang Prabowo menjadi sasaran serangan mitra liur dari berbagai orang dan kelompok yang seperti tidak habis energi untuk menghabisi sasaran tembak mereka. Mereka menyerang secara terus-menerus, hampir-hampir seperti tak memberi ruang bagi lawan untuk bernapas sejenak. Memang sekarang, kita seperti melihat bahwa daya serang mereka secara bertahap melemah. Yang paling gampang kita bisa gunakan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi sebagai contoh. Mula-mula Egy Sujana menyerah, kemudian Rismond Sianipar mengaku bersalah. Sehingga sekarang praktis tinggal Roy dan Dr. Diva, plus mungkin pemain baru seperti Refli Harun yang masih bertahan. Tapi suara mereka pun terdengar parau. Kalau semua kondisi berlangsung normal, hampir pasti Roy dan Diva tak lama lagi akan maju ke meja sidang. Tapi itu semua tercapai setelah suasana politik menjadi cantang perenang, para pelaku baku teriak dan makian di media sosial dan media massa, dan masyarakat terbelah tanpa aturan. Pertanyaannya, apakah Roy dan kawan-kawan itu bertarung dengan tenaga, biaya, dan amunisi sendiri? Atau adakah orang-orang besar di belakang mereka? Saya sendiri sejak lama sudah menyatakan bahwa saya menduga Roy dan kawan-kawan adalah serdadu yang bergerak atas perintah atasannya. Kembali ke soal tuduhan ijazah palsu. Menurut saya, setiap orang berakal sehat akan bisa menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli. Bahwa Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Bukankah UGM sudah menyatakan Jokowi memang lulusan dari sekolah mereka? Bukankah Jokowi sudah menyertakan ijazahnya di Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, dan Pilpres? Bukankah Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli? Tapi yang mengherankan, Roy, Diva, dan kawan-kawannya dengan keras kepala terus menyuarakan tuduhan tanpa menariknya sedikit pun. Bahkan ketika sekarang mereka harus menerima kemungkinan diadili dan dipenjara, mereka terus bertahan. Karena itulah banyak pihak, termasuk saya, menduga bahwa memang ada penyandang dana yang sudah berjanji akan menjamin kehidupan Roy dan kawan-kawan dan keluarga. Jadi bisa saja dirinya dipenjara, tapi Roy tetap bisa merasa aman soal kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Pertanyaannya, siapakah pihak penjamin dana itu? Dalam hal inilah saya mulai melihat adanya kemungkinan Roy sebenarnya berada dalam kubu sekamar dengan JK. Saya harus ingatkan, saya tidak menuduh JK dengan kalimat definitif. Artinya sama sekali tidak atau belum pasti. Tapi saya merasa kelihatannya kedua sosok ini punya hubungan. Kemarahan Roy terhadap program Kupas Berita di Cokro TV sangat mungkin terkait dengan itu. Masalahnya, belakangan ini JK memang semakin nampak mengemuka dalam perang politik elit saat ini. Dalam soal Jokowi, dia kembali mengingatkan bahwa Jokowi seharusnya memperlihatkan ijazah aslinya bila tidak ingin dituduh menggunakan ijazah palsu. Ini menggelikan, mengingat JK adalah wapres Jokowi, yang pada 2014 dulu sama-sama mendaftar sebagai capres dan cawapres. Jadi tidakkah dia seharusnya tahu soal keaslian ijazah Jokowi? Dan kenapa dia justru tidak mengingatkan Roy dan kawan-kawan untuk berhenti terus mengejar Jokowi? Di luar itu, JK juga tampil di berbagai isu lain. Dari soal prediksi akan adanya chaos pada bulan Juli-Agustus, soal ketidaklayakan kebijakan WFH, harga BBM, dan berbagai isu lainnya. Bahkan beredar juga kabar bahwa JK membayar Roy 5 miliar rupiah untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Tentu saja setelah mengatakan itu, saya perlu tekankan. Fakta bahwa JK sekarang tampil sebagai petarik politik tidak dengan sendirinya berarti dia terlibat dalam kekisruhan politik selama setahun lebih terakhir ini. Saya cuma sedang menduga-duga apakah memang ada hubungan antara Roy dengan JK. Terutama setelah melihat Roy tampak ngamuk ketika JK dikritik. Sejauh ini saya curiga ada. Tapi mari kita lihat saja perkembangannya nanti. Saya percaya kebenaran akan menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Wah, ini menarik teman-teman ya.
Bung Ade ini menurut saya nggak ada takutnya ya. Saat ini dia sedang dihajar habis-habisan oleh si Dewa Panci yang katanya akun YouTube-nya disebut Coro katanya ya kan. Coro itu kecoa dan isinya katanya itu kecoa semua ya kan, termasuk Bung Ade ini dianggap kecoa gitu. Karena telah membuat konten-konten yang katanya itu ya berisi fitnah. Kalau menurut saya sih nggak fitnah ya, tapi berusaha mengungkap kebenaran gitu loh. Tapi menyakitkan bagi si Dewa Panci. Dan barusan Bung Ade ini kembali lagi membongkar gitu loh, bahwa ada hubungan ya kan, hubungan khusus antara si Chaplin dengan si Dewa Panci. Dan sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dalam waktu 7 menit setengah ya toh. Iya. Nah, sekarang saya nanya nih sama teman-teman, adakah hubungan khusus antara si Chaplin dan Dewa Panci dalam melawan Jokowi dan Prabowo? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kan seperti itu toh. Iya, ayo tulis lanjut. Siapa saja yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum adalah orang dungu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, bahwa ijazah merupakan salah satu dokumen pribadi yang dilindungi, sehingga ijazah bukan konsumsi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa seseorang hanya wajib menunjukkan ijazahnya ke KPU, bukan ke ruang-ruang publik. Tidak ada satu pasal pun di undang-undang manapun yang menyebutkan bahwa seorang pejabat publik wajib menunjukkan ijazahnya ke muka umum. Kalau ada orang yang memaksakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke muka publik, berarti mereka itu dungu. Tujuannya hanya untuk mempermalukan Pak Jokowi, menjatuhkan harga dirinya. Untuk itu, saya, DJ Anak Jenderal, sangat keberatan jika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Ketika ijazah seseorang dipertanyakan keasliannya, maka yang wajib diperlihatkan ijazah tersebut adalah kepolisian, kemudian pengadilan, bukan Raine, Roy Panci, and the gang, serta orang-orang yang mendukung geng Panci. Terima kasih. Nah, ini menarik nih, ya kan? Siapa saja yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di hadapan umum adalah orang DUNGU. Saya nggak habis pikir ya kan, seorang wakil presiden 2 kali masuk kategori DUNGU. Kok bisa bang? Ya iyalah, kan dia meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya di hadapan umum. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu DJ barusan, itu masuk kategori orang DUNGU, gitu. Pantas saja ya. Indonesia ini nggak ada kemajuannya sejak dulu, ya kan? Karena para elit-elit kita itu yang masuk kategorinya seperti yang disampaikan oleh Ibu DJ, DUNGU. Yang jelas Ibu DJ ya, pernyataan tersebut itu telah mengungkap siapa sebetulnya orang besar yang disebut-sebut oleh Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.